Selamat pagi, saudara-saudari. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali dalam firman kudus kebangunan pagi dengan tema utama kita, Kristus yang Al-Muhid, seperti diwahyukan dalam Injil Matius. Berita yang keenam, Kristus sebagai yang memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Hari keempat. Tema kita hari ini adalah syarat menjadi wakil otoritas Allah. Dasar ayat Alkitab diambil dari Matius 8 ayat 9 dan Matius 16 ayat 24. Di dalam Matius 8 ayat 9 dikatakan, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi kemari, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, "Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi wakil otoritas Allah, seseorang harus memenuhi 3 syarat mendasar. Selain mengenal otoritas Allah dan tunduk kepada otoritasnya. Saudara-saudari, seorang wakil otoritas pertama-tama harus ingat bahwa semua otoritas berasal dari Allah. Jika ada otoritas apapun dalam satu manusia, otoritas itu berasal dari Allah. Tidak ada otoritas yang melekat dalam seseorang, dan tidak ada orang yang dapat menetapkan dirinya untuk menjadi satu otoritas. Opini pribadi kita tidak bisa menjadi hukum orang lain, dan ide, pandangan, dan usul kita sendiri tidak patut mendapat penghargaan orang. Kita hanya dapat meminta saudara dan saudari tunduk kepada otoritas di dalam kita yang berasal dari Allah. Semua wakil otoritas harus ingat bahwa mereka sekadar perwakilan dari otoritas. Mereka tidak memiliki otoritas dalam diri mereka sendiri. Saudara-saudari, seseorang menjadi satu otoritas karena pengenalannya akan kehendak Allah, pikiran Allah, dan pemikiran-pemikiran Allah. Saudara-saudari, persyaratan dasar kedua dari seorang wakil otoritas adalah menyangkal diri sendiri. Sebelum seseorang jelas tentang kehendak Allah, ia tidak boleh membuka mulutnya dan tidak boleh menggunakan otoritasnya. Wakil otoritas Allah tidak boleh hanya mengenal otoritasnya pada sisi positif, tetapi juga harus belajar untuk menyangkal diri sendiri pada sisi negatif. Saudara-saudari, ingatlah bahwa baik Allah maupun saudara-saudari tidak memustikakan pendapat Anda. Jika Anda berpikir opini Anda adalah yang terbaik, bahwa Allah memustikakan pendapat Anda dan bahwa saudara-saudari menghormati ide-ide Anda hidup dalam mimpi. Janganlah begitu bodoh hingga memaksakan pendapat Anda secara sepihak kepada orang lain. Saudara-saudari, mereka yang menjadi wakil otoritas Allah harus memiliki kualifikasi ketiga, yaitu mereka harus memiliki persekutuan yang konstan dan intim dengan Tuhan. Tidak hanya harus ada komunikasi atau kesatuan, tetapi harus ada komunikasi yaitu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Beberapa orang dipenuhi dengan opini sepanjang hari. Orang-orang ini harus belajar untuk melepaskan opini mereka. Setiap kali seseorang memiliki opini, ia harus membawanya kepada Tuhan dan menemukan apakah opini tersebut berasal dari daging atau dari Tuhan. Dengan cara ini, Tuhan akan secara bertahap mewahyukan hasrat hatinya kepadanya. Saudara-saudari,
untuk menjadi wakil otoritas, kita harus memenuhi kondisi kerohanian, juga kondisi kerendah hatian. Kualifikasi seorang otoritas didasarkan pada kesadaran seorang akan ketidakmampuan dan ketidaklayakannya. Satu hal yang pasti, tidak ada orang yang digunakan Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang sombong. Saya dapat mengatakan dengan jujur, Saudara Lee dapat mengatakan dengan jujur bahwa begitu seseorang menjadi sombong, bukan Saudara Lee, Saudara Watchmeni, mengatakan dengan jujur bahwa begitu seorang menjadi sombong, Allah akan menyingkirkannya. Sebagai seorang pekerja selama lebih dari 20 tahun, Saudara Watchmeni belum pernah melihat orang sombong yang digunakan oleh Tuhan. Bahkan jika seseorang hanya sedikit sombong secara pribadi, kata-katanya cepat atau lambat akan menyingkapkan dia. Karena kata-kata seseorang selalu mengungkapkan keadaan hatinya yang tersembunyi. Bahkan seorang yang rendah hati pun akan sangat terkejut di tahta penghakiman. Namun, kejutan yang menanti orang yang sombong pasti akan jauh lebih besar daripada kejutan bagi orang yang rendah hati. Kita harus selalu sadar akan ketidakbergunaan kita, karena Allah hanya dapat menggunakan hamba-hamba yang tidak berguna. Kita tidak mengatakan ini untuk bersikap sopan. Kita seharusnya jujur merasa bahwa kita adalah hamba yang tidak berguna. Mungkin kita telah menggembalakan domba atau membajak ladang, tetapi ketika pulang dari ladang, kita tetap harus mengakui bahwa kita adalah hamba yang tidak berguna. Kita harus selalu berdiri dalam posisi seorang hamba. Allah tidak pernah mempercayakan otoritasnya kepada orang yang percaya diri dan sombong. Kita harus menolak kesombongan dan belajar kerendah hatian dan kelemah lembutan. Saudara-saudari, puji Tuhan, kita semua bisa dipakai Allah menjadi wakil otoritasnya. Karena itu 3 syarat ini kiranya kita terus ingat. Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa semua otoritas berasal dari Allah. Yang kedua adalah kita harus menyangkal diri sendiri. Dan yang ketiga, kita harus memiliki persekutuan yang konstan dan intim dengan Tuhan. Terlebih lagi kita perlu belajar rendah hati, tidak sombong, sehingga Tuhan bisa memakai kita baik menjadi wakil otoritasnya bagi kepentingannya di bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, buatlah aku makin mengenal bahwa segala otoritas adalah dari Engkau. Buatlah aku juga bisa menyangkal diriku untuk tunduk pada otoritas-Mu. Dan pulihkanlah persekutuanku yang intim denganmu setiap hari. Tambahkan dirimu lebih banyak sehingga aku Tuhan makin rendah hati, tidak sombong, dan Tuhan bisa pakai menjadi wakil otoritas-Mu di bumi ini. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.